Apa keuntungan utama menggunakan sistem informasi manajemen berbasis komputer? A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. C. Mengurangi biaya perangkat keras. D. Memudahkan pengelolaan keuangan. E. Mengurangi jumlah dokumen. Jawaban yang benar adalah B. Meningkatkan efisiensi dan akurasi data. Teknologi perkantoran yang digunakan untuk mempermudah komunikasi di dalam sebuah organisasi adalah A. Mesin fotokopi. B. Sistem manajemen proyek. C. Email dan perangkat komunikasi instan. D. Printer laser. E. Alat pemindai dokumen. Jawaban yang benar adalah C. Email dan perangkat komunikasi instan. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan membuat dokumen teks adalah A. Microsoft Excel. B. Adobe Photoshop. C. Microsoft Word. D. Microsoft Access. E. Google Chrome. Jawaban yang benar adalah C. Microsoft Word. Untuk melindungi data sensitif di komputer, salah satu langkah keamanan yang harus diambil adalah A. Mengganti font dokumen secara berkala. B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. C. Menyimpan data di perangkat eksternal. D. Mengaktifkan mode gelap di aplikasi. E. Menghapus file secara rutin. Jawaban yang benar adalah B. Menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun. Jika komputer Anda tiba-tiba tidak bisa terhubung ke jaringan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mengganti kabel jaringan. B. Menghubungi penyedia layanan internet. C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. D. Menginstal ulang sistem operasi. E. Membeli perangkat keras baru. Jawaban yang benar adalah C. Memeriksa koneksi kabel dan pengaturan jaringan. Perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen adalah A. Monitor. B. CPU. C. Hard disk drive, HDD. D. Keyboard. E. Mouse. Jawaban yang benar adalah C. Hard disk drive, HDD. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan membuat laporan berbasis tabel adalah A. Microsoft Word. B. Microsoft Excel. C. Adobe Acrobat. D. Microsoft Outlook. E. Google Drive. Jawaban yang benar adalah B. Microsoft Excel. Teknik yang digunakan untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca tanpa kunci adalah A. Backup data. B. Enkripsi data. C. Firewall. D. Autentikasi dua faktor. E. Penghapusan data. Jawaban yang benar adalah B. Enkripsi data. Jika printer Anda mencetak halaman kosong, langkah pertama yang harus Anda periksa adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? B. Apakah kabel printer terpasang dengan benar? C. Apakah driver printer sudah diperbarui? D. Apakah dokumen yang dicetak memiliki konten? E. Apakah printer terhubung ke jaringan? Jawaban yang benar adalah A. Apakah tinta atau toner printer cukup? Untuk mengamankan akses ke sistem komputer, teknik yang sering digunakan adalah A. Menggunakan perangkat lunak antivirus.
B. Menyembunyikan data dalam folder tersembunyi. C. Membuat cadangan data secara rutin. D. Mengaktifkan pembaruan otomatis. E. Menggunakan sistem autentikasi biometrik. Jawaban yang benar adalah E. Menggunakan sistem autentikasi biometrik. Jika Anda ingin membuat presentasi untuk rapat, perangkat lunak yang paling sesuai untuk digunakan adalah A. Microsoft Access. B. Microsoft PowerPoint. C. Microsoft Word. D. Adobe Illustrator. E. Google Sheets. Jawaban yang benar adalah B. Microsoft PowerPoint. Komunikasi bisnis yang efektif dapat membantu organisasi dalam A. Mengurangi jumlah karyawan. B. Meningkatkan profitabilitas secara langsung. C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal. D. Menyederhanakan struktur organisasi. E. Mengurangi jumlah rapat. Jawaban yang benar adalah C. Mencapai tujuan strategis dan meningkatkan hubungan internal dan eksternal. Keterampilan menulis bisnis yang baik harus mencakup A. Penggunaan jargon teknis yang kompleks. B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat. C. Penggunaan frasa ambigu. D. Penulisan tanpa perencanaan. E. Penggunaan kalimat panjang dan rumit. Jawaban yang benar adalah B. Struktur yang jelas dan tata bahasa yang tepat. Etika komunikasi dalam bisnis meliputi A. Menghindari konflik dengan rekan kerja. B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. C. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. D. Mengabaikan feedback dari pelanggan. E. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jawaban yang benar adalah B. Menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati privasi. Untuk menyampaikan presentasi yang efektif, penting untuk A. Membaca seluruh slide secara verbatim. B. Menyediakan banyak detail tanpa struktur. C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. D. Menghindari interaksi dengan audiens. E. Menggunakan jargon teknis yang kompleks. Jawaban yang benar adalah C. Memiliki pesan yang jelas dan mendukung dengan visual yang relevan. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah dalam konteks bisnis? A. Komunikasi yang hanya melibatkan manajer. B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. C. Komunikasi yang hanya melibatkan email. D. Komunikasi yang hanya bersifat satu arah dari atasan ke bawahan. E. Komunikasi yang tidak melibatkan feedback. Jawaban yang benar adalah B. Komunikasi yang melibatkan pertukaran informasi antara dua pihak secara aktif. Saat menulis email bisnis, hal pertama yang harus dilakukan adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. B. Menyusun paragraf panjang. C. Menggunakan bahasa informal. D. Menyertakan lampiran tanpa penjelasan. E. Mengabaikan pengaturan format. Jawaban yang benar adalah A. Menulis subjek yang jelas dan relevan. Dalam komunikasi bisnis, penting untuk A. Membagikan informasi pribadi tanpa izin. B. Mengabaikan kode etik komunikasi. C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. D. Menggunakan bahasa yang kasar untuk menunjukkan kekuasaan. E. Membuat asumsi tanpa klarifikasi. Jawaban yang benar adalah C. Menghargai pendapat dan perasaan orang lain. Dalam rapat bisnis, cara terbaik untuk memastikan semua peserta terlibat adalah A. Menggunakan satu arah komunikasi dari pimpinan. B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berikan masukan. C. Menghindari diskusi kelompok. D. Mengabaikan agenda rapat. E. Menyimpan informasi rapat hingga akhir. Jawaban yang benar adalah B. Mendorong peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan. Dalam keterampilan berbicara di depan umum,
Cara terbaik untuk mengatasi rasa gugup adalah A. Mengabaikan audiens dan fokus pada materi. B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. C. Membaca teks dengan cepat. D. Menghindari latihan sebelumnya. E. Menggunakan nada suara monoton. Jawaban yang benar adalah B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. Saya mampu menuntaskan tugas sebelum batas waktu yang ditetapkan. Saya memiliki waktu senggang pada jam kerja. Biasanya waktu tersebut digunakan untuk A. Membaca buku-buku yang dapat mendukung pekerjaan saya. B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. C. Meneliti kembali hasil pekerjaan saya. D. Bersosialisasi dengan rekan-rekan sekantor. E. Bersosialisasi dengan rekan-rekan dari tim berbeda. Jawaban yang benar adalah B. Menawarkan bantuan kepada rekan kerja. Dalam keterampilan berbicara di depan umum, cara terbaik untuk mengatasi rasa gugup adalah A. Mengabaikan audiens dan fokus pada materi. B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. C. Membaca teks dengan cepat. D. Menghindari latihan sebelumnya. E. Menggunakan nada suara monoton. Jawaban yang benar adalah B. Melatih presentasi secara berulang-ulang. Apa yang dimaksud dengan layanan pelanggan? A. Proses memproduksi barang. B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. C. Proses manajemen inventaris. D. Proses pembuatan strategi pemasaran. E. Proses pengembangan produk. Jawaban yang benar adalah B. Proses memberikan dukungan dan bantuan kepada pelanggan. Salah satu prinsip utama pelayanan prima adalah A. Mengabaikan keluhan pelanggan. B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. C. Mengurangi waktu tanggap terhadap pelanggan. D. Menghindari interaksi langsung dengan pelanggan. E. Menawarkan harga terendah tanpa mempertimbangkan kualitas. Jawaban yang benar adalah B. Memberikan layanan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Langkah pertama dalam penanganan keluhan pelanggan adalah A. Memberikan diskon sebagai kompensasi. B. Mengabaikan keluhan jika pelanggan tidak dapat membuktikannya. C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. D. Menyalahkan pelanggan atas masalah yang terjadi. E. Menyelesaikan keluhan tanpa berkomunikasi dengan pelanggan. Jawaban yang benar adalah C. Mendengarkan dan memahami keluhan pelanggan. Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan adalah A. Harga produk saja. B. Kualitas produk dan layanan pelanggan. C. Jumlah iklan yang ditayangkan. D. Jumlah produk yang dijual. E. Lokasi fisik perusahaan. Jawaban yang benar adalah B. Kualitas produk dan layanan pelanggan. Demikian pembahasan contoh-contoh soal seleksi calon ASN. Dukung kemajuan channel soal calon ASN ini dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dan berbagi video ini agar semakin bermanfaat. Terima kasih.